Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sapuan dengan NIM 21141400032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki, yang juga dapat dilecehkan secara seksual. Dan sebagai perlakuan diskriminatif, kunci dari definisi pelecehan seksual adalah kata tidak diinginkan. Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain yang lebih halus seperti pemaksaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dapat juga berbentuk lisan seperti lelucon bernada seksual yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang terus menerus meskipun sudah ditolak, atau rayuan bersifat seksual yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abel Edra, NIM 211410093, kelas UBD 1E Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang perkosaan dan pencabulan, di mana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu, pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adrian Zaka dengan NIM 201410148, kelas UBD 1E Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian penyelesaian masalah pelecehan seksual. Menurut kami, cara penyelesaian agar pelecehan seksual berkurang atau bahkan hilang dari kehidupan masyarakat dengan cara 1. Bersikap percaya diri, 2. Waspada terhadap lingkungan sekitar, 3. Menjaga penampilan, 4. Berani bersikap tegas, 5. Jangan percaya penuh pada seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang stop kekerasan seksual. Sampai pada hari ini, kekerasan seksual kerap muncul dalam pemberitaan, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Kesadaran atas belum adanya hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual menjadi pertimbangan ketika korban kekerasan seksual ingin bertindak atau melaporkan. Adapun faktor lain yaitu secara psikologis, korban kekerasan seksual memerlukan waktu dan keberanian untuk bersuara. Adapun contoh dari beberapa pelecehan seksual adalah mengintimidasi atau mengancam korban untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa membuat korban tidak nyaman, seperti ajakan melalui hubungan seksual atau pemerkosaan. Pelecehan seksual di tempat kerja juga termasuk melakukan diskriminasi gender dalam hal promosi gaji atau pemberian tugas dan tanggung jawab. Kemudian, dan seperti yang kita tahu, kekerasan seksual tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi sebagai laki-laki mengalami kekerasan seksual seperti yang terjadi pada seorang karyawan KPI. Kekerasan seksual terhadap laki-laki ini seringkali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius, walaupun laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual. Banyak sekali kasus yang tak terungkap ke permukaan. Sebuah studi dari 1 dari 6 orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacukan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung untuk tidak melaporkannya.